Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astina Mira dengan NIM 191621016. Perkenalkan, nama saya Dewi Anjali dengan NIM 191621018. Kami dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Di sini, kami akan menjalankan tugas mata kuliah Kimia Bahan Pangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Fat Azajad, SSI, MPD, terkait pewarna makanan. Nah, perlu kita ketahui bahwa pewarna makanan adalah zat aditif yang ditambahkan untuk meningkatkan warna makanan atau minuman. Selain itu, warna makanan juga dapat meningkatkan daya tarik makanan dan meningkatkan nafsu makan orang yang mengonsumsinya. Nah, jenis pewarna makanan. Warna makanan terbagi menjadi dua, yaitu pewarna alami dan pewarna sintesis. Warna alami terbuat dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, dan mineral. Sedangkan pewarna sintesis terbuat dari campuran dua atau lebih bahan atau zat kimia. Nah, dari kedua pewarna tersebut, perlu kita ketahui ada jenis pewarna makanan yang diizinkan dan tidak diizinkan. Nah, jenis pewarna makanan yang diizinkan di sini, menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia, ada beberapa jenis pewarna alami yang tergolong aman untuk digunakan, yaitu kurkumin, riboflavin, karmin dan ekstrak cochineal, klorofil, karamel, karbon tanaman, beta-karoten, ekstrak anato, karotenoid, merah bit, antosianin, dan titanium dioksida. Dan untuk pewarna makanan sintesis, ada beberapa jenis yang diperbolehkan, tapi harus dibatasi penggunaannya. Berikut ini adalah jenis pewarna sintesis yang aman digunakan, yaitu tartrazin, kuning quinolin, kuning FCF, karmoisin, ponceau, eritrosin, merah alura, indigotin, biru berlian FCF, hijau FCF, coklat HT. Dan untuk jenis pewarna makanan yang tidak diizinkan di sini terbagi menjadi dua, yaitu rhodamin B dan methanol yellow. Nah, rhodamin B merupakan pewarna sintesis berbentuk serbuk kristal dan berwarna hijau atau ungu kemerahan. Pewarna ini biasanya digunakan untuk mewarnai tekstil, kertas, dan produk kosmetik. Namun, tak jarang rhodamin B ini justru dicampurkan ke dalam makanan seperti kerupuk dan jajanan kue serta minuman. Di sini pewarna ini kenapa tidak diizinkan? Karena pewarna ini dapat menyebabkan kanker. Dan methanol yellow adalah pewarna sintesis berbentuk serbuk berwarna kuning kecoklatan serta dapat larut di dalam air dan alkohol. Nah, pewarna yang satu ini umumnya digunakan sebagai pewarna tekstil, kertas, tinta, plastik, kulit, cat, dan sebagainya. Pewarna ini bisa dijumpai pada aneka jajanan seperti kerupuk, mie, tahu, dan gorengan. Nah, bila dikonsumsi, methanol yellow ini dapat menyebabkan iritasi saluran cerna, mual, muntah, sakit perut, diare, demam, lemah, dan tekanan darah rendah. Untuk ambang batas penggunaan pewarna makanan, menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013, batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP pewarna untuk pewarna makanan yang diizinkan pada kandungan pewarna alami itu antara lain kurkumin dengan batas maksimum 0 sampai 3
mg per kilogram berat badan. Untuk riboflavin dengan batas maksimum miligram dengan batas maksimum 0 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan. Karmin dan ekstrak kokniel batas maksimumnya 0 sampai 5 mg per kilogram berat badan. Klorofil batas maksimumnya atau miligram per kilogram berat badan itu secukupnya. Untuk karamel batas maksimumnya juga secukupnya. Karbon tanaman juga batas maksimumnya secukupnya. Dan beta karoten batas maksimumnya juga secukupnya. Untuk ekstrak anato batas maksimumnya 0 sampai 12 mg per kilogram berat badan. Karotenoid batas maksimum 0 sampai 5 mg per kilogram berat badan. Merah bit itu batas maksimumnya secukupnya. Antosianin batas maksimumnya 0 sampai 2,5 mg per kilogram berat badan. Dan titanium dioksida batas maksimumnya itu secukupnya saja. Nah, itu mungkin materi dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu terkait ambang batas penggunaan pewarna makanan. Untuk batas maksimum pewarna makanan yang diizinkan, namun dibatasi penggunaannya pada kandungan pewarna buatan atau sintesis. Antara lain, tatrazin dengan batas maksimum 0 sampai 7,5 mg per kilogram berat badan. Untuk kuning quinolin dengan batas maksimum 0 sampai 4 mg per kilogram berat badan. Kuning FCF dengan batas maksimum 0 sampai 5 mg per kilogram berat badan. Karmoisin dengan batas maksimum 0 sampai 4 mg per kilogram berat badan. Ponceau dengan batas maksimum 0 sampai 4 mg per kilogram berat badan. Eritrosin dengan batas maksimum 0 sampai 0,1 mg per kilogram berat badan. Merah allura dengan batas maksimum 0 sampai 7 mg per kilogram berat badan. Indigotin dengan batas maksimum 0 sampai 5 mg per kilogram berat badan. Biru berlian FCF dengan batas maksimum 0 sampai 12,5 mg per kilogram berat badan. Hijau FCF 0 dengan batas maksimum 0 sampai 25 mg per kilogram berat badan. Coklat HT dengan batas maksimum 0 sampai 1,5 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian pewarna makanan. Untuk keuntungan dan kerugian pada pewarna makanan alami, keuntungannya yaitu 1. Sehat digunakan dalam jangka waktu yang lama, baik untuk kesehatan dan alat pencernaan. Kedua, mudah didapat dari alam. Untuk kerugiannya, pertama, ketersediaan bahan yang terbatas. Kedua, warna yang kurang menyatu dengan bahan makanan. Ketiga, keanekaragaman warnanya terbatas. Dan keempat itu kurang tahan lama. Untuk keuntungan dan kerugian pewarna makanan buatan, untuk keuntungannya yaitu pewarna yang dihasilkan cerah dan lebih beraneka ragam, cepat meresap dan menyatu dengan bahan makanan, mudah disimpan dan tahan lama. Untuk kerugiannya yaitu mengonsumsi bahan pewarna dalam jumlah yang banyak dapat mengganggu kesehatan. Jika terkontaminasi logam berat, dapat membahayakan kesehatan dan dapat menyebabkan kanker. Selanjutnya, jenis-jenis penyakit yang ditimbulkan pewarna makanan, yaitu kanker, alergi dan asma bertambah, hiperaktif dan kegelisahan, kerusakan sel saraf, kerusakan kromosom, perubahan perilaku, menurunkan jumlah sperma, penurunan pertumbuhan, peningkatan risiko infeksi dan flu,
melemahnya memori atau daya ingat, iritasi saluran cerna, mual, muntah, sakit perut, demam, lemah, dan tekanan darah rendah. Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.